doa kita pada hari ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musuh akan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Sahabat iman, sahabat doa yang kekasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan satu buah pujian yang sangat indah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sahabat doa, sahabat iman, ini yang harus kita ambil, ini yang harus kita buat saat ini. Pujian ini dinyanyikan oleh Clarissa Dewi dan liriknya oleh Michael Panjaitan, dan luar biasa juga ya. Pujian ini sungguh indah. Saya akan nyanyikan ref lagu ini. Mari simak, perhatikan kata-kata pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
Nisa Dewi yang menyanyikan, dan tadi Tiffany Claudia. Sungguh luar biasa. Dari pujian ini juga saya dapat satu garis besar firman Tuhan. Mungkin tidak sama dengan apa yang Michael Panjaitan lihat ya di dalam pengalaman dia ketika dia menulis lagu ini, tetapi saya melihat dua hal yang pasti dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan ketika memberikan sebuah lirik untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana anak saya juga, Sheila, di Dallas Baptist University, dia menulis satu lirik pujian yang sudah saya nyanyikan juga di dalam YouTube saya. Dan saya tahu setiap mereka yang menulis lirik pujian untuk Tuhan, hanya dua kalimat yang ada di dalam hidup mereka. Yang pertama, mengucap syukur, dan yang kedua, berdoa. Firman Tuhan juga mengawali dari Filipi pasal 1 ayat 3 ya. Dan seterusnya sampai satu paragraf di dalam ayat ini sampai ayat 11 ya. Mbak, kita akan lihat sama-sama mulai ayat 3 sampai ayat 11 ya. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 1 ini, "Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu." Sekali lagi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan di dalam ayat 9 Rasul Paulus juga menulis, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Saudara dan sahabat doa dalam Yesus Kristus, mengapa harus mengucap syukur dan mengapa harus berdoa? Mengucap syukur yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, ini ketika dia mengucap syukur, tulisan di Filipi ini, dia sebenarnya bukan dalam satu kondisi yang mengenakan. Kalau kita membaca latar belakang dari keadaan Rasul Paulus waktu dia ada di Filipi, dia sebenarnya di dalam satu kondisi yang tidak mengenakan ya. Di kota Filipi, Rasul Paulus dianiaya, Rasul Paulus dicambuk, bahkan dipenjarakan. Dan Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada orang Filipi, bukan dia lupa dengan kondisi yang sudah dia lewati, tetapi dia tidak mau mengingat semua yang buruk yang terjadi. Dia bersyukur dengan adanya hal yang buruk, iman dia makin kuat, iman dia makin dahsyat, makin kokoh, makin tangguh. Nah, inilah ya yang saya ingin kita pelajari bersama. Kita masih di dalam proses terjadi di muka bumi ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu. Tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus. Jangan ingat apa yang terjadi di belakang, tetapi mari mengingat bahwa kita sedang berjalan saat ini dengan Allah, sedang berjalan dengan Tuhan. Dia yang akan memimpin kita, dia yang akan menolong kita, dia yang akan menyertai hidup kita. Rasul Paulus di dalam surat-suratnya yang dia tulis, semuanya itu tidak lepas dari mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Berdoa, berdoa, berdoa. Dan bersuka cita, bersuka cita, bersuka cita. Ikutilah teladan Rasul Paulus. Rasul Paulus siapa dia? Dia orang yang kita tahu bersama dulu. Sebelum mengenal Tuhan, dia mencari orang-orang yang percaya Tuhan dan dia bantai satu-satu mereka. Sehingga semua orang ketika lihat Rasul Paulus bertobat, semua orang marah. Jangan dekat-dekat sama dia. Dia itu jahat, dia itu pembunuh. Wah, padahal Rasul Paulus dia sudah diubahkan, dia sudah dipulihkan. Dan dia yang namanya dipulihkan, hari ini dia dipulihkan, besok benar-benar bulan depan, tahun depan perjalanan pemulihan dia betul dia tunjukkan. Sehingga di dalam surat-suratnya saya katakan tadi, dia mengucap syukur dan dia berdoa.
Di dalam ayat 9 juga Rasul Paulus dia menulis, dia berdoa, dia berseru kepada Bapa supaya memberikan kasih Bapa itu kepada orang-orang yang ada di Filipi. Dia mendambahkan begitu kasihnya Rasul Paulus kepada orang yang ada di Filipi. Di dalam surat yang saya lihat ya, pelayanan Rasul Paulus di Filipi memang tidak banyak menunjukkan hasil karena orang-orang di Filipi menolak dia, sehingga sedikit hal-hal yang besar terjadi di sana. Kita ingat cerita Tuhan Yesus juga, bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal itu. Nah, mari saudara sekalian, kita belajar ya, untuk selalu bersyukur dan selalu berdoa. Inilah kunci iman kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita terus masih mendoakan bangsa kita, berdoa untuk teman-teman kita yang masih sakit, supaya Tuhan pulihkan mereka, Tuhan berikan mereka jasmani dan rohani yang baik. Ibu Masya Belaka Tairas akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Sungguh kami merasakan akan firman-Mu yang boleh kami menjadi modal bagi kehidupan kami, agar di dalam perjalanan hidup kami tidak mudah goyah, tapi kami selalu bersyukur dan selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, memberi semangat kekuatan untuk kami boleh menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Pertama kami berdoa untuk Ibu Esther, biarlah dalam kehidupannya, hidupnya boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, saudara kami, sahabat kami, dimanapun berada. Tuhan juga yang akan menyertai mereka. Kiranya Tuhan memberkati negara kami, pemerintah kami, dalam menghadapi akan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk persekutuan pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami menutup ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.